Ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya, kalau Bapak bicara intimidasi, saya adalah orang pertama Pak yang nanti akan membela Bapak kalau kemudian Bapak ternyata diintimidasi dan diberhentikan. Itu satu ya Pak. Terus yang kedua, ada yang menarik nih Pak Juli, bahwa Bapak menganggap apa yang jadi konten-konten anak Bapak itu dianggap adalah benar. Apakah Bapak juga mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal, terus kemudian berbicara tentang, maaf ini ya, goblok, anjing, dan lain sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri, Pak? Apakah itu Bapak yang tidak mengajarkan, personal kalau ya Pak Ginda ya? mengatakan itu baik? Tidak gini. Ya. Apa artinya orang itu sopan santun, tapi berkorupsi, dan dia berbicaranya kotor, tapi tidak korupsi, tapi jujur, dia lurus, tegas, berani. Baik mana? Kan sopan santun, etikanya baik, tapi berkorupsi. Ingin saya tanya, Agwi. Silakan Pak Ginda. Gimana Bapak? Kalau saya itu mengajarkan Ya, anak jadi itu, etika, cara menyampaikan sebuah kebenaran itu dengan cara yang tidak benar, sehingga banyak ruang-ruang yang membuat penafsiran berbeda atas apa yang dilakukan anak Bapak. Itu yang membuat Bapak minta maaf kan, bahwa cara dia menyampaikannya itu kurang elok lah ya. Karena ada relasi Bapak kuasa Ginda itu, Bang. ya. Bukan soal relasi kuasa. Kita ini di era sekarang itu kehilangan sensitivitas. Kita kehilangan society humans ya. Keberadaban kita sebagai manusia itu hilang dengan keterbukaan digital sekarang, sehingga apa saja yang disampaikan itu langsung suatu yang berbeda, suatu yang kontroversial itu menjadi viral, lalu ditelan oleh mentah-mentah oleh publik, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya bisa disampaikan dengan baik menjadi kontraproduktif atas penyampaian itu, atas realitas itu. Itulah yang membuat, saya rasa membuat adanya pernyataan maaf itu, karena cara menyampaikannya yang Bang kurang Kapitra, elok. ini orang Bang secara status ASN di bawah, yang nelpon orang nomor 1 di Lampung, siapa yang nggak ngeper Bang? Ya, jadi gini Pak, artinya kita, Pak, selama ini kita menjaga bagaimana kemudian harus budaya timur itu, Pak, harus tetap dilaksanakan. Saya ingin tanya sama Gitu. Bapak. Dulu, ingin tanya sama Bapak. Sopan santun, ITK baik, tapi berkorupsi. Sama dengan omongan yang anak muda, berkuar-kuar, tapi dia membela negara, jiwanya kebangsaan yang luar biasa. Tapi kalau dia seorang itu istilahnya beretika baik, sopan santun, tapi berkorupsi, ya, itu menurut Bapak baik yang mana? Lebih baik yang mana Baik yang gitu ya? anak saya itu tapi nggak korupsi. Pilihannya adalah tidak dua-duanya Pak. Artinya dia harus Loh, berperilaku baik, saya terus kan kemudian sopan santun, karena tidak semua orang korupsi di situ. Gitu loh. Tidak semua orang korupsi. Dan kemudian yang paling penting Pak Juli, dengerin dulu Pak Juli. Yang paling penting adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka dia akan semakin santun dalam rangka menyampaikan, karena ini berkaitan dengan ukuran kesopanan, ukuran tata nilai yang dia punya. Maaf dulu saya ini. Ya silakan. Karena saya itu perbandingan Republik Indonesia sama luar. Dia itu perbandingan gitu. Kenyataan di Republik kita sopan santun. Bagus. Pak Pak Juli. Ginda ditahan dulu, kita ke Pak Juliman dulu. Pak Ginda ditahan dulu, Pak Juliman dihabiskan, boleh? Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Pak Juliman silakan. Saya pernah berdebat sama anak saya. Berdebat saya sama anak saya. Bener itu, saya dirujak saya ini. Saya kan memang mengajarkan kejujuran, sopan santun, tegas, beretika baik. Di negara sana sopan santun, orangnya nggak pernah ngomongi tetangganya, gitu. Nggak pernah. Tapi di Republik kita ini nyonyor, bilangin atasannya nggak bener, tapi korupsi. Di sana enjoy. Tuh, saya aja Pak, gimana? Tuh, saya makanya takut menduduki jabatan itu, persoalannya di situ itu. Ya. Saya ini penyuluh dari awal. Golongan saya juga sudah golongan 4. Kalau ingin menduduki jabatan juga saya bisa. Kakak ipar saya itu mantan dari DPRD yang mengucek-ngucek Satono itu kakak saya. Kakak ipar saya, kalau ingin tahu itu. Silakan Pak Ginda.
Ya, jadi kalau kami ngelihatnya, Pak, kalau saya ngelihatnya bahwa apa yang dilakukan Bima ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kemudian jadi tuntunan kita selama ini. Apakah kemudian dengan kebebasan yang dia punya di negara yang bebas, misalkan menyampaikan pendapatnya dari sana, terus kemudian kita tidak punya kebebasan dan hak yang sama, ya kan? Untuk tidak kemudian melakukan atau menyampaikan hal-hal yang kemudian merendahkan martabat manusia dan wilayah atau daerah misalkan. Ya. Bebas boleh Pak, tapi kemudian nggak boleh kemudian kita harus merendahkan martabat orang lain. Baik. Terus kemudian cara-caranya. Dan perlu Bapak tahu juga bahwa apa yang disampaikan Bima ini data yang disampaikan di situ itu tidak by data Pak, gitu loh. Pernah nggak kemudian Bapak tanya datamu dari mana soal infrastruktur, berapa biayanya segala macam, apa hambatannya, pernah nggak gitu loh. Jangan kita nganggap dia berdata. Bang Ginda, jalan rusak ada videonya, Bang Bang. Ginda, bahkan data itu sudah dibenarkan oleh Wakil Gubernur, Bu Nuni. Silakan Pak Juliman. Nah, data anak saya itu kan real, depan rumah persis, bagus, jelek, bagus di depan rumah itu. Raman Utara ya, Raman Utara ini kalau ingin tahu, nggak pernah namanya punya jalan. Bisa tanya masyarakat itu, jalannya jelek dari sekarang. Iya, anak buah Pak Mahfud MD ke rumah tak tunjuk itu. Main ular tangganya itu di depan rumah pas itu, Iya, iya. simpang 4 itu kan tahu. Apa bukan data itu Pak? Kalau boleh diizinkan saya mau Apa nanya itu sama perdata? Pak Jul ya. Pak Jul tentunya Singkat saja boleh, Pak Iya. Yayat? Saya ingin tanya, kan faktanya memang ada. Dan ini juga dilihat sebetulnya Faktanya kalau ada. pihak pemerintah provinsi cerdas, ini kan ada data bahwa belanja modal pemerintah Lampung itu sudah meningkat sebetulnya 22,98% kalau saya data punya ya. Dibandingkan 2022 dan 2021. Artinya sebenarnya pemerintah Lampung sudah mengusahakan, sudah meniatkan untuk memperbaiki infrastruktur. Cuman kan kemudian bahasa ini kan tidak disampaikan dengan baik. Ya, oleh pemerintah. Yang kemudian akhirnya Bapak yang dipertanyakan Anda tidak becus ngurus anak. Ini kan satu narasi yang menurut saya ya ke depan dikoreksi, atau mungkin Bapak bisa mengatakan dengan Pak Gubernur kan datanya memang Bapak punya ada dan infrastruktur rusak gitu. Kenapa saya disalahkan tidak ngurus Pak anak? Juliman langsung dijawab, Pak Juliman. Kalau menurut saya memang data real itu. Bicara masalah pendidikan ini sekarang ya ini. Anak saya diterima di Australia aja 3 kayak perguruan negeri, di Amerika 2, tapi di Republik Indonesia nggak dipakai. Itu data sudah real itu. Sedangkan tingkat pendidikan dan perbandingan di dunia jauh, UI, ITB, UGM, bisa lihat dibandingkan dengan perguruan tinggi anak saya ini urutannya. Kan masuklah ke kritikan pendidikan. Real itu Mas, itu tuh. Data Real, soal nyata. infrastruktur juga ya Pak Juliman ya? Iya, data real. Gimana saudara ini nih? Baik. Seharusnya kalau menurut saya kemarin itu Ya. harusnya langsung telepon anak saya dirangkul. Pak Juliman, anak muda itu. singkat Pak Bukan Juliman, gitu apa yang caranya. Pak Juliman mohon maaf singkat Pak, apa yang ingin disampaikan kepada Bima saat ini jika menonton di Australia? Ya tetap berjuang, semangat, saya dukung. Apalagi nanti saya udah nggak PNS, lebih seru. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak, banyak Pak serunya Juliman. bisa